Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia taufik hidayah yang Allah taala berikan kepada kita sehingga kita bisa sama-sama hadiri panggilan Allah taala, menunaikan panggilan Allah taala, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita memperpanjang iktikaf kita untuk sama-sama mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal-amal kita ini diterima oleh Allah taala, termasuk min a'malis shalihat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya khususnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah taala, kita akan membahas hadis qudsi yang kedua, halaman 23. Bab jihad di jalan Allah Ta'ala, jihad fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, ayyuma 'abdin min ibadi yakhruju mujahidan fi sabili ibtigha'a mardati dhamintu lahu an turji'ahu in raja'tuhu bima asaba min ajrin aw ghanimatin wa in qabattuhu an aghfira lahu wa arhamahu wa udkhilahu jannah. Rawahu Tirmidzi wa Tabarani. Hambaku yang mana saja dari hamba-hambaku yang menunaikan jihad di jalanku karena mengharap dan mencari keridhaanku, aku jamin untuk mengembalikannya jika ia aku kembalikan dengan segala apa yang didapatnya berupa pahala atau harta rampasan. Dan jika ia aku matikan dalam perang sabil itu, ia akan kuampuni, kuberi rahmat, dan akan kumasukkan ke dalam surga. Hambaku yang mana saja dari hamba-hambaku yang menunaikan jihad pada jalanku karena mengharap dan mencari keridhaanku, aku jamin untuk mengembalikannya jika ia aku kembalikan dengan segala apa yang didapatnya berupa pahala atau harta rampasan. Dan jika ia aku matikan dalam perang sabil, ia akan kuampuni, kuberi rahmat, dan akan kumasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Tabarani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, sebenarnya ghanimah itu kalau diartikan harta rampasan terlalu kasar, karena secara bahasa yang namanya ghanimah itu arifu, keuntungan yang didapat dari peperangan itu namanya ghanimah. Kalau keuntungan yang didapat dari jual beli namanya untung. Kalau keuntungan yang didapat dari pertanian namanya panen. Kalau keuntungan yang didapat dari buruh namanya gaji. Maka keuntungan yang didapat dari peperangan ini namanya ghanimah. Jadi bukan merampas karena sudah selesai perangnya, maka keuntungan itu namanya ghanimah.
tapi sering dalam bahasa Indonesia diartikan dengan harta rampasan, seakan-akan merampas, padahal itu sudah selesai perangnya. Nanti ketika orang berjihad, maka harta itu ada 3 macam. Harta itu ada 3 macam. Yang pertama namanya salaf. Salaf itu apa? Salaf itu adalah orang yang membunuh musuh, maka nanti apa saja yang dipakai orang yang dibunuh tadi itu menjadi hak orang yang membunuh. Baik dari pakaiannya, baju besinya, senjata perangnya, kudanya, ini menjadi milik orang yang membunuh kalau diketahui. Nah, kalau tidak diketahui maka itu nanti masuk dalam kategori ghanimah. Seperti misalnya musuhnya menyerang, kemudian pihak orang Islam menghujani anak panah, maka orang-orang yang mati itu tidak tahu ini anak panah siapa, maka nanti apapun yang dipakai itu menjadi harta ghanimah. Atau mungkin ketika membuka satu kota atau satu negara, maka itu menjadi harta ghanimah semuanya ketika terjadi peperangan. Kalau tidak terjadi peperangan, maka itu namanya harta fek. Harta fek itu tidak terjadi peperangan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Bani Nadir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah. Ini juga nggak ada peperangan. Nabi datang, mereka masuk Islam, yang tidak masuk Islam mereka siap untuk perjanjian Islam, maka itu menjadi harta fek. Pembagiannya itu nanti dibahas dalam ilmu fikih. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ayyuma abdin min ibadi yakhruju mujahidan fi sabili ibtigha'a mardhati. Hambaku yang mana saja dari hamba-hambaku yang keluar untuk jihad. Lafal mujahidan ini, mujahidan itu artinya adalah bersungguh-sungguh. Dalam ayat Al-Quran dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, barang siapa yang sungguh-sungguh di jalanku, lanahdiyannahum subulana, Allah Ta'ala berjanji akan memberikan petunjuk. Sungguh aku akan menunjukkan kepadanya jalan-jalanku. Jadi orang yang mujahadah di jalan Allah Ta'ala, satu tujuan saja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menunjukkan jalan-jalan kebenarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lafal mujahadah itu atau lafal mujahidan tadi diambil bahasa menjadi jihad. Nah, jihad itu apa? Di sini dikatakan kata jihad artinya mengeluarkan segala kesungguhan, kekuatan dan kesanggupan pada jalan yang diiktikadkan oleh manusia bahwa jalan itulah yang hak dan benar. Namun demikian, kata jihad itu telah sering dipakai dalam arti perang sabil. Sabil itu sabilillah, perang di jalan Allah. Tidak ada namanya perang sabil, itu tidak ada. Perang sabil itu artinya sabilillah, perang di jalan Allah. Jadi dulu tujuan berperang itu adalah untuk dakwah. Berperang itu untuk dakwah. Zaman keemasan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun itu adalah kurunku. Setelah itu kurun setelahnya, setelah itu kurun setelahnya. Ini yang sering dikatakan kurunnya salafus shalih. Jadi zaman Rasulullah, zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, kemudian zaman tabi'ut tabi'in. Lah kurun pertama itu semua amalan-amalan itu wujud. Amalan-amalan Masjid Nabawi, dari mulai dakwahnya, mulai taklimnya, kemudian zikir
ibadahnya, kemudian khidmatnya. Jadi fungsi Masjid Nabawi itu bukan hanya sekedar untuk ibadah, bukan. Untuk mengatur strategi perang dimulai dari Masjid Nabawi, untuk pengembangan ilmu dimulai dari Masjid Nabawi, kemudian untuk ibadah, untuk zikir dimulai dari Masjid Nabawi, bahkan pelayanan sosial pun dimulai dari Masjid Nabawi. Ada tawanan perang dimasukkan di masjid, kemudian 3 hari dia masuk Islam. Kenapa? Karena dilayani dengan baik. Ada orang lapar, musafir masuk masjid, maka dia pulang-pulang kenyang. Ini masjid melayani masyarakat. Zaman itu 4 amalan Masjid Nabawi ini wujud semua. Kemudian seiring perkembangan zaman, ternyata dakwah yang ketika itu menggunakan pedang atau berperang, setelah mengalami zaman keemasan di zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali, setelah zaman Sayyidina Muawiyah, setelahnya ternyata perang itu bukan untuk dakwah saja, bukan, tetapi untuk mencari kekuasaan. Nah, ketika sudah untuk mencari kekuasaan, ini berarti sudah masuk kepada ranah duniawi. Jadi raja-raja Islam itu dulu bukan hanya sekedar menyebarkan agama Islam, tetapi lebih kepada menyebarkan kekuasaan atau memperluas kekuasaan. Raja-rajanya sudah mulai kaya, panglima perangnya sudah mulai kaya. Nah, ketika dakwah atau peperangan itu digunakan untuk mencari keduniaan, maka orang-orang ikhlasnya sudah mulai lari kepada ilmu. Wujud orang-orang ahli ilmunya. Zaman tabi'in sudah mulai menulis, hadis mulai ditulis, kemudian fikih mulai berkembang, dimulai dari Imam Abu Hanifah, hadis mulai ditulis. Ketika zaman Umar bin Abdul Aziz, beliau memerintahkan Imam Zuhri untuk menulis hadis. Kemudian Imam Malik juga menulis, Imam Abu Hanifah juga menulis hadis. Kemudian setelah itu diteruskan oleh ulama-ulama setelahnya. Imam Syafi'i punya kitab Musnad Syafi'i, Imam Ahmad punya Musnad Imam Ahmad, Imam Malik punya Muwatta Imam Malik. Dan banyak sekali ulama-ulama menulis ilmu. Kemudian setelah kejayaan ilmu, ternyata banyak juga orang-orang yang mencari duit dengan ilmu. Jadi mereka menggunakan ilmu untuk memperkaya diri. Akhirnya orang-orang ikhlasnya berpindah kepada amalan ibadah. Setelah itu berkembang thariqah. Mulai dari thariqah Ghazaliyah, kemudian berkembang lagi thariqah Qadariyah, berkembang lagi thariqah Naqsabandiyah, terus berkembang. Kemudian itu pun digunakan untuk mencari ilmu, mencari duit. Jadi orang-orang yang mengembangkan zikir itu pun digunakan untuk mencari duit. Akhirnya orang-orang ahli thariqah itu pimpinan-pimpinannya kaya-kaya. Kemudian yang tidak ikhlas pun masuk di dalamnya. Karena digunakan untuk cari duit, maka ulama ikhlasnya sudah mulai hijrah lagi. Mereka khidmah. Imam Ghazali meninggalkan ilmunya. Beliau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyembunyikan diri. Jadi ulama-ulama kebanyakan mereka duduk di dalam masjid sehingga tidak diketahui kalau itu ulama besar. Untuk apa? Untuk melayani masyarakat, berkhidmat kepada masyarakat. Bahkan kebanyakan wali abdal itu bukan karena ilmunya, bukan karena ibadahnya, tetapi karena khidmatnya kepada masyarakat. Bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat? Ada yang kerjaannya di masjid, membersihkan masjid. Itu orang-orang alimnya, orang-orang ahli ibadahnya seperti itu. Untuk apa? Untuk menyembunyikan diri supaya tetap menjaga keikhlasan. Itu pun ternyata kemudian digunakan untuk mencari duit. Akhirnya dunia itu sekarang sudah penuh dengan kerusakan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala,
Di dalam Islam sebenarnya jihad itu bukan tujuan. Perang itu bukan tujuan. Memang setiap nabi dahulu, dimulai dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, terus berkembang setelahnya, termasuk Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Musa, Nabi Dawud, itu semua nabi itu mesti akan berperang. Tidaklah ada nabi kecuali mereka akan memerangi musuh-musuhnya. Hanya di dalam syariat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka berperang kemudian menang, ghanimahnya atau harta-harta keuntungannya itu dikumpulkan dalam satu tempat. Kemudian nanti kalau Allah Ta'ala terima perjuangan mereka, Allah Ta'ala akan datangkan petir, kemudian disambar petir habis. Sebagaimana zakatnya Qabil dan Habil ketika itu. Ketika Qabil berzakat tidak diterima maka menjadi busuk, zakatnya Habil diterima, Allah Ta'ala kirimkan petir untuk menyambar. Dan itu tanda diterima oleh Allah Ta'ala. Itu nabi-nabi terdahulu seperti itu. Makanya disyariatkan memanfaatkan ghanimah itu semenjak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama terdahulu tidak ada. Tapi kalau Nabi berperang itu semua. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Uhud, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusulkan untuk bertahan di Madinah, anak-anak mudanya mereka semangat. Kita teruskan saja, kita perang. Kemarin kita perang Badar sudah menang. Sekarang kita perang lagi. Kita akan datangi ke Uhud sana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sudah tidak mau berangkat karena malam sudah bermimpi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sapi disembelih. Nabi punya firasat ini akan kalah. Maka Nabi tidak mau berangkat. Tapi karena desakan anak-anak mudanya, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam putuskan kita berangkat. Begitu Nabi memakai baju besi, sudah mau berangkat, peralatan lengkap, kemudian mereka merasa jangan-jangan usul saya ini akan memberikan madarat kepada umat. Akhirnya mereka lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau memang engkau tidak senang dengan usulan kami, kita nggak usah berangkat. Apa kata Nabi? Tidak pantas bagi seorang nabi sebagaimana nabi-nabi terdahulu sudah memakai baju besi kemudian ditanggalkan sebelum berperang. Akhirnya berangkat. Nah, karena memang sudah dari awalnya sudah mulai ada orang-orang yang tidak mau berangkat, terpaksa berangkat, akhirnya orang munafiknya pun mundur. Orang munafiknya mundur. Tadinya ada 1.000 orang yang berangkat, ketika di tengah jalan 300 orang mundur. Ini orang-orang munafik. Begitu juga dulu ketika zaman perang Badar juga seperti itu. Orang-orang munafik itu pada lapor kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya kita ini orang kuat. Orang Madinah itu dari dulu lahirnya sudah di bawah pedang. Kita ini orang-orang Madinah itu biasa berperang. Ini agama kok nggak ada perang, ini bagaimana? Ya lapor kepada Allah Ta'ala Tuhanmu supaya kita ini bisa diizinkan perang. Mereka ngomong terus supaya diberikan perintah perang. Ternyata begitu Allah Ta'ala perintahkan perang, mereka tidak ada yang berangkat satupun. Mereka satupun tidak ada yang berangkat. Karena apa? Karena memang ini bukan perkara yang mudah. Perang itu bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang mudah. Perang itu berangkatnya pasti, pulangnya tidak pasti. Perang itu berangkatnya lengkap, pulangnya berkurang. Ini perang. Tetapi di dalam agama Islam, aturan jihad ini sebenarnya ayat pertama kali diturunkan jihad itu ulama mengatakan diturunkan di Mekah. Ayat wajahidu haqqa jihadi dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu surat Madaniyah, tetapi ayat wajahidu haqqa jihadi itu sebagian ulama mengatakan itu diturunkan di Mekah. Nah, kalau ayat itu diturunkan di Mekah, terus perintah Allah Ta'ala jihad itu kan di Mekah belum ada.
ketika Bi'at Aqobah kedua, orang Madinah 70 orang masuk Islam. Ketika itu mereka langsung angkat suara, "Ya Rasulullah, kalau engkau mengizinkan kami malam ini untuk berperang, maka kami siap besok akan berperang dengan orang-orang Quraisy." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Belum ada perintah, kalian kembalilah ke tenda kalian masing-masing." 70 orang berangkat di musim haji, yang Islam di Mekah baru sedikit ditambah 70 orang. Kalau perang kira-kira gimana? Tapi mereka punya keberanian. Akhirnya dilepaskan oleh Rasulullah untuk kembali ke tenda masing-masing. Pagi harinya orang Mekah bingung. Semalam orang-orang Madinah katanya ke sini, orang-orang Yasrib katanya ke sini. Mereka ikut agama Muhammad. Mana orangnya? Itu mau dicari, mau dibunuh semua. Tapi sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih bijaksana dikembalikan sehingga mereka tidak tahu. Ada 70 orang Yasrib yang masuk Islam itu mereka tidak tahu. Maka akhirnya mereka kembali. Jadi itu mereka minta izin perang itu pun belum diizinkan. Setelah Nabi hijrah itu pun belum diizinkan perang. Baru tahun kedua setelah hijriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan perang Badar. Itu pun tanpa ada persiapan. Nah, kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Badar, ada yang mengatakan dari perang perang Uhud. Nabi mengatakan kita pulang dari perang atau jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Berarti kalau dari situ jihad itu ada dua macam. Ada jihad asghar, ada jihad akbar. Ada jihad kecil, ada jihad besar. Jihad kecil itu apa? Jihad kecil itu perang. Nabi mengatakan seperti itu ketika pulang dari perang. Bahkan ketika itu ada yang mengatakan habis perang Uhud, ada yang mengatakan perang Badar. Perang Badar ini perang terbesar dalam sejarah Islam. 313 melawan 1000 orang. Kemudian malaikat turun. Malaikat berapa? Allah Ta'ala perbantukan 5000 malaikat dan ikut berperang. Malaikat itu diturunkan dalam peperangan zaman Nabi itu 2 kali. 1 ketika perang Badar, 2 ketika perang Hunain. Nah, ketika perang Hunain malaikat turun tetapi tidak ikut berperang. Ketika perang Badar malaikat ikut berperang. Manusia kok lawan malaikat, ya mesti kalah. Akhirnya 1000 itu ditumpas, masih tersisa mereka pulang. Tetapi banyak sekali yang mati. Ada 70 orang lebih yang mati, 70 orang lebih yang tertawan. Ini ketika perang Badar. Kemudian yang kedua, perang Uhud juga seperti itu. Perang Uhud itu juga perang yang besar di dalam Islam. Islam mengalami kekalahan ketika itu. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai perang menghadap ke arah Uhud, Nabi mengatakan gunung Uhud adalah gunung yang aku senangi. Gunung yang disenangi Rasulullah, yang dicintai Rasulullah. Walaupun dalam keadaan kalah, tetapi di situ ego yang didapat banyak sekali. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah mengadakan peperangan yang begitu besar, Nabi mengatakan kita pulang dari perang kecil menuju perang yang besar. Artinya apa? Artinya kita akan menuju perang yang lebih besar daripada kemarin, yaitu perang hawa nafsu. Di sini dikatakan yang namanya perang akbar atau jihad akbar itu adalah memerangi hawa nafsu. Kenapa musuhnya tidak kelihatan? Musuhnya menyenangkan. Jadi kalau musuh kok kelihatan itu mudah. Makanya ada ulama yang berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kami nampak sementara musuh kami tidak nampak, yaitu setan. Maka kalau tidak ada rahmat darimu, kami tidak akan mungkin bisa mengalahkan musuh kami. Bahkan kalau nafsu itu bukan orang lain, Pak. Nafsu itu ada pada diri kita. Dan bersatu dengan diri kita, bersatu dengan keadaan kita, bersatu dengan kesenangan-kesenangan kita, bagaimana kita akan mengalahkan kalau tidak ada pertolongan Allah Ta'ala? Makanya di situ dikatakan perang hawa nafsu ini adalah perang yang lebih besar. Memerangi hawa nafsu ini adalah, atau jihad terhadap hawa nafsu ini adalah jihad yang lebih besar. Kalau orang menahan lapar ini mudah.
Orang sholat tahajud ini mudah. Orang sholat jamaah ini mudah. Orang meninggalkan maksiat jasad ini mudah. Tapi orang kok untuk menghilangkan rasa hasud dalam hati ini sulit, Pak. Orang kok disuruh untuk qanaah, menerima apa adanya dari Allah Ta'ala, ini ibadah hati, ini sulit, Pak. Orang kok disuruh untuk tidak riya, ini berat. Dalam hati itu setiap orang yang beramal itu mesti ada kecampuran riya. Kok disuruh menghilangkan, ini berat. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, saya belajar khusyuknya sholat itu 50 tahun, itu pun belum khusyuk. Kalau untuk belajar rukunnya sholat, syarat rukunnya sholat, mungkin 1 minggu, 1 bulan bisa, Pak. Yang membatalkan sholat, syaratnya sholat, rukunnya sholat, 1 bulan cukup itu. Katakanlah 1 minggu juga cukup. Bahkan kalau sudah bisa baca Al-Quran, mungkin 3 hari selesai. Tapi kalau khusyuknya sholat, kita sudah sholat berapa tahun, Pak? Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Kalau ditanya sholatnya sudah khusyuk, Pak? Belum. Kenapa? Karena ini masalah nggak nampak. Begitu juga Rasulullah. Kalau mengangkat pedang mudah. Mujahadah yang paling berat yang dirasa sahabat itu bukan perang Badar, bukan perang Uhud, bukan perang Khandaq dalam keadaan kelaparan, bukan. Tetapi mujahadah yang paling berat yang dirasa sahabat itu adalah ketika Sulh Hudaybiyah. Mereka berangkat dengan pasukan 8.000. Mereka mampu untuk mengalahkan orang kafir Quraisy ketika itu. Kemudian malah ditahan oleh Rasulullah, tidak boleh masuk ke Mekah. Mereka tidak ada niat untuk berperang, ditahan di Hudaybiyah. Kemudian dibuat perjanjian. Beberapa butir perjanjian itu semua mengalahkan orang Islam. Orang Madinah nggak boleh ke Mekah, orang Mekah yang di Madinah, orang Mekah boleh ke Madinah. Orang Islam, sekutu-sekutu orang Islam tidak boleh, sekutu-sekutu tidak boleh memerangi orang-orang Mekah dan sekutunya. Tahun ini tidak boleh umroh. Perjanjian itu semua mengalahkan orang Islam. Sampai Sayyidina Umar itu tidak terima. Sayyidina Ali disuruh untuk menghapus nama Muhammad. Muhammadur Rasulullah, disuruh untuk menghapus Rasulullah, sampai tidak tega. Kata utusan orang Quraisy, wahai Muhammad, kalau aku mengakui kamu sebagai Rasulullah, kenapa ada perjanjian? Ini dihapus, ganti Muhammad bin Abdillah. Sayyidina Ali perintahkan Rasulullah, wahai Ali, dihapus. Diam saja Sayyidina. Bukan berarti tidak taat, tetapi tidak kuat. Maka Rasulullah, mana tulisan Rasulullah? Akhirnya Nabi sendiri yang menghapus. Saking beratnya, dalam kondisi mampu, dalam kondisi bisa menang, dalam kondisi tidak bersalah, ditekan untuk mengalah, ditekan untuk pulang. Wah, ini nafsu yang paling berat. Makanya dikatakan bahwasanya Sulh Hudaybiyah itu adalah perang kehormatan. Perang kehormatan. Kalau perang Badar ini taruhannya nyawa. Kalau perang Uhud ini adalah ujian ketaatan. Jadi masing-masing perangnya Rasulullah itu ada untuk pelajaran untuk sahabat radhiyallahu anhu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, perang yang paling besar ini adalah memerangi hawa nafsu. Di sini dikatakan ada nafsu itu ada berapa ini? 6, 7, ada 7. Secara garis besar biasanya nafsu dibagi menjadi 3. Ada nafsu ammaratun bisu, ada nafsu lawamah, kemudian ada nafsu mutmainnah. Di sini mutmainnah dibagi menjadi 3. Ada mutmainnah, ada radiyah, ada mardiyah. Lah yang paling baik itu jelas nafsu mutmainnah. Kalau nafsu lawamah ini bisa berimbang. Dan kita jangan berpikir semua nafsu buruk, Pak. Kita nggak bisa mengatakan nafsu itu buruk semua, enggak. Imam Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan bahwasanya untuk seseorang mampu untuk beribadah itu Allah Ta'ala juga berikan nafsu. Seandainya tidak diberikan nafsu kepada umat manusia,
maka tidak akan ada orang yang ingin jadi pemimpin. Tidak ada orang yang ingin sholat berjamaah. Tidak ada orang yang ingin menghatamkan Al-Quran. Tidak ada orang yang ingin membaca tasbihat. Kita ingin jamaah ini karena ada nafsu. Nafsunya ingin baca Quran, nafsunya ingin ini, nafsunya ingin ini. Hanya nafsu-nafsu yang seperti ini adalah nafsu yang baik. Makanya di sini dikatakan ketiga jenis nafsu yang disebutkan terakhir ini diharapkan dipelihara. Artinya kita ini berada pada nafsu yang mungkin ini adalah nafsu yang baik. Orang itu kok pengen menghatamkan Al-Quran, pengen menghafalkan Al-Quran, ini nafsu. Ketika nafsu itu kok bersamaan dengan malaikat, maka nanti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Tapi kalau nafsu itu kok bersekongkol dengan setan, ini bahaya. Kami sering sampaikan nafsu itu bodoh tapi kuat, sementara setan itu pintar tapi lemah. Inna kaita syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan ini lemah, cepat putus asa setan itu. Tapi kalau nafsu itu bodoh, enggak pintar. Setan itu pintar, menggoda Nabi Adam. Nabi Adam saja bisa keluar dari surga. Ini Nabi, kelasnya Nabi, apalagi cuma menggoda kita. Tapi mudah putus asa. Kalau nggak berhasil dia diam, sudah ngalah dia. Tapi kalau nafsu tidak, nafsu itu bodoh. Makanya orang yang mengikuti hawa nafsu akan menjadi orang yang bodoh. Dan untuk masuk surga kata ulama cuma jalannya satu saja, menginjak hawa nafsu. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kaki kiri menginjak nafsu, kaki kanan sudah masuk surga kata ulama. Tapi ya itu tadi, nafsu itu enggak mau diinjak. Nah kalau nafsu kok bersekongkol dengan setan, ya nanti menjadi kuat dan pintar. Akhirnya kita yang kalah. Dalam hadis mungkin bagian ulama mengatakan dhaif, ketika Allah Ta'ala membuat nafsu, menciptakan nafsu, maka Allah Ta'ala memasukkan ke dalam api, dibakar 1000 tahun. Ditanya kepada Allah Ta'ala, man anta? Man anti? Kamu siapa? Kata nafsu, saya, kamu. Ditanya Allah Ta'ala, berani jawab seperti itu. Maka dimasukkan ke dalam lautan yang paling dingin 1000 tahun. Habis itu dikeluarkan lagi, ditanya lagi, siapa saya, siapa kamu? Kata nafsu, saya, kamu. Maka kemudian dilaparkan oleh Allah Ta'ala, dilaparkan selama 1000 tahun. Baru setelah lapar ditanya oleh Allah Ta'ala, kamu siapa? Baru dia menjawab, anta rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Jadi untuk mengalahkan hawa nafsu ini paling cepat dengan lapar. Hari ini orang kalau mati tidak takut. Hari ini orang kalau terluka tidak takut. Diajak perang semangat, Pak. Tetapi kalau lapar, hari ini orang banyak yang takut. Adanya orang berani makan barang haram ini karena takut lapar, bukan karena takut mati, tidak. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini perang nafsu ini adalah perang yang besar. Dan itu nanti akan berterusan. Ini akan berterusan sampai kita meninggal dunia. Selama kita masih hidup, nafsu akan terus. Dan nafsu dan setan ini adalah dua perkara yang senantiasa bersamaan dengan kita, kemanapun kita berada. Sampai kita di Mekah sekalipun, kita di Madinah sekalipun, kita mau berangkat ke sana butuh paspor, butuh visa, butuh biaya. Nafsu tidak butuh apa-apa, ikut saja sampai di sana. Setan tidak butuh apa-apa, ikut saja sampai di sana. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah jihadul akbar. Nah, yang dimaksudkan di sini dalam hadis qudsi ini adalah jihadul asghar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala berfirman, hambaku yang keluar untuk jihad di jalanku, dan di situ diberikan keterangan ibtigha amardati, hanya mencari ridho. Maka aku jamin baginya untuk memulangkan kalau dia pulang. Kalau dia aku pulangkan. Janji Allah Ta'ala tidak mesti orang yang berperang itu pulang, tetapi Allah Ta'ala menjamin kalau dia aku pulangkan, maka dia akan mendapatkan salah satu dari dua perkara.
pahala atau ghanimah, atau dua-duanya, dapat pahala, dapat ghanimah. Kenapa kok dapat dua-duanya? Karena jihad dulu untuk dakwah, yang namanya dakwah ketika orang yang didakwai kemudian taat, maka dia dapat pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan kebaikan, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berbuat baik. Ya Ali, la ayyahdiya bika Allah, la ayyahdiya Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Wahai Ali, ada satu orang yang dapat hidayah sebab kamu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Ini fadilah daripada orang yang berjihad di jalan Allah. Dan masih banyak lagi. Lawat batun fi sabilillah, awratun fi sabilillah, khairun minad dunya wa ma fiha. Sepati sepetan di jalan Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Semua yang berhubungan dengan orang yang di jalan Allah akan menjadi kebaikan. La yastami'u bubarun fi sabilillah wa fayhi jahannam. Tidak akan berkumpul antara debu yang menempel pada orang yang di jalan Allah dengan asap api neraka. Kemudian Nabi juga bersabda, garis depan di jalan Allah, berdiri sebentar di garis depan di jalan Allah, pahalanya lebih baik daripada orang yang sholat di depan Hajar Aswad. Ini fadilahnya. Makanya para sahabat itu rela meninggalkan Madinah, rela meninggalkan Mekah. Padahal kita tahu Madinah orang yang sholat di Masjid Nabawi dilipat gandakan berapa? 1000 kali. Di Mekah orang yang sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan berapa? 100.000 kali. Kenapa kok mereka memilih jihad di jalan Allah? Karena kalau orang perang di jalan Allah bukan lagi 100.000 kali, bukan lagi 1000 kali, tetapi 700.000 kali. Pahalanya itu dilipat gandakan 700.000. Makanya kalau kita melihat sahabat yang jumlahnya 124.000 sahabat, kurang lebih 124.000 itu yang makamnya di antara Mekah dan Madinah. Ada yang dipakai, ada yang di Uhud dan lain sebagainya, ada yang di Mekah. Itu kurang lebih hanya sekitar 10.000 saja. Jadi 124.000 yang ada di sekitar Mekah dan Madinah hanya sekitar 10.000 saja. Yang lainnya kemana? Ada yang di Kabul, ada yang di Spanyol, ada yang di Pakistan, ada yang di Afrika. Mereka meninggalkan kampung halamannya untuk apa? Untuk menyebarkan agama. Untuk apa? Untuk mendakwahkan agama. Dengan apa mereka berangkat? Kalau mereka bisa membawa pasukan banyak, membawa pasukan banyak. Kalau tidak, mereka sedikit mereka bawa. Seperti ke Cina, Abi Waqqas itu dalam ceritanya berangkat ke Cina 40 orang. Sampai di Cina cuma tinggal 3 orang. Jadi berangkat sampai di tempat tujuan itu tinggal 3 orang. Tapi apakah mereka gagal? Tidak, mereka berhasil. Makanya Nabi Subhanahu wa taala berfirman, "Gomintu lahu an urji'u in raja'tu." Kalau aku pengen mengembalikan, maka aku akan menjamin dia akan kembali. Dan dia kembali dengan 2 perkara. 1 dapat pahala, 2 dapat ghanimah. Tapi syaratnya apa? Ibtigha amardhati, untuk mencari ridho. Kalau bukan untuk mencari ridhoku, ya hadis niat dulu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang hijrah karena untuk mencari Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau dia hijrah untuk dunia ataupun wanita yang dinikahinya, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Kalau niatnya kok dapat ghanimah, ya dapat ghanimah, selesai, nggak dapat pahala. Tapi kalau niatnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan 2 perkara. Ini kalau dia menang, dia pulang. Kalau tidak, wa in qabatu, kalau aku matikan dia, maka dia akan mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, aghfirulahu. Yang kedua, arhamahu. Yang ketiga, wa udkhilahu jannah. Dia akan aku ampuni dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, dia akan aku berikan rahmat. Yang ketiga, aku akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi
Orang yang berangkat jihad karena Allah, dia ada pada salah satu dari dua kebaikan. Kalau dia pulang dengan pahala dan kemenangan, kalau dia mati dalam keadaan mendapatkan ampunan, dalam keadaan mendapatkan rahmat, dalam keadaan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan Allah Ta'ala berfirman bahwasanya orang yang perang di jalan Allah sesungguhnya dia tidak mati tetapi hidup di sisi Tuhannya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladziina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun yastabshiru bi ni'matin minallah wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Ini janji orang yang meninggal di jalan Allah. Janganlah sekali-kali engkau mengira mati orang-orang yang gugur terbunuh di jalan Allah Ta'ala. Malah mereka itu hidup di sisi Rabb mereka serta mendapatkan rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Dan mereka memberikan semangat kegembiraan untuk berjuang kepada orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka atau masih hidup dalam perjuangan, untuk tidak merasa gentar ataupun berduka cita. Mereka yang gembira karena nikmat Allah Ta'ala dan karunia-Nya, dan Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang berjuang. Nah, karena dijamin dari dalam salah satu dua perkara, maka sahabat itu ketika berperang tidak ada yang takut mati. Mereka tidak ada yang takut mati. Ketika melawan pasukannya Heraklius, ketika melawan pasukan Romawi, apa kata sahabat? Ketahuilah kalian bahwasanya kecintaan kami kepada kematian sebagaimana kecintaanmu terhadap kehidupan. Makanya mereka gentar semua. Kenapa? Berperang melawan orang yang senang mati. Nah, ini repot. Yang satu takut mati, yang satu tidak takut mati, bahkan senang mati. Kita lihat beberapa perang Uhud, apa kejadian-kejadian perang Uhud. Ada satu sahabat yang baru saja menikah, mendengar Nabi kalah, dia lari untuk ikut berperang. Alhamdulillah, akhirnya mati syahid. Ada lagi sahabat yang sedang makan kurma. Kemudian ketika itu mendengar peperangan kalah, Nabi SAW kalah, maka dia lempar itu, kelamaan kalau mau masuk surga katanya, harus nunggu menghabiskan kurma dulu. Akhirnya perang. Ada lagi yang melihat, saya sesungguhnya melihat surga di bawah pedangnya perang Uhud katanya. Jadi mereka itu ketika masih hidup, mereka sudah pengen sekali mati. Kenapa? Karena ada janji Allah Ta'ala. Dijanjikan masuk surga, dijanjikan maghfirah, dijanjikan. Dan itu semua sahabat cita-citanya seperti itu. Makanya ketika perang zaman Ali dan Muawiyah, ketika zaman Ali dan Muawiyah berperang, itu sama-sama sahabat, sama-sama orang Islam. Mereka berperang habis-habisan. Dan mereka yakin mereka dalam kebenaran. Yang satu karena membantu menegakkan perkara hak supaya Islam bersatu, yang satu menuntut hak mereka. Dalam artian dua. Jadi menurut Sayyidina Ali ini perang diperangi, menurut pasukan Muawiyah kita ini menuntut perkara yang hak. Akhirnya berperang. Itu semua orang ikhlas. Kalau malam mereka jadi satu, kalau sholat jamaah bersama dengan Sayyidina Ali, kalau makan di tempatnya Muawiyah. Malam ngobrol jadi satu, nanti paginya perang lagi. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, seandainya perang itu tidak dihentikan, maka semua sahabat mati waktu itu, habis waktu itu. Kenapa? Karena mereka Islamnya kuat semua, ikhlas semua, dan mereka ada dalam janji Allah Ta'ala semua. Makanya ketika itu mereka tidak ada unsur ingin kekuasaan, nggak ada. Pokoknya perintah Allah Ta'ala ketika ada bugot harus diperangi. Yang satu menuntut bagaimana Sayyidina Ali mengadili Utsman. Akhirnya terjadi peperangan. Perang Jamal juga seperti itu. Sayyidah Aisyah ngirim membawa pasukan ke Irak, ke Basrah ketika itu. Sayyidina Ali menganggap ini juga buat, maka diperangi. Jadi
Perang-perang di dalam Islam itu pada zaman sahabat itu nggak ada unsur kekuasaan sama sekali. Sehingga mereka pengen mati dengan pengen hidup itu sama saja. Kesenangan mereka mati dengan hidup itu sama saja. Dan mereka tidak takut. Kita lihat bagaimana perang Mu'tah. 3 pimpinan yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Mereka mati semua. Nabi mengatakan kalau Zaid bin Harisah meninggal nanti ganti fulan. Kalau meninggal ganti fulan. Mereka itu pokoknya kalau sudah ditunjuk seperti itu berarti pasti akan mati. Tapi mereka tidak takut. Mereka berangkat saja. Benar Pak, 3-tiganya meninggal dunia. Tetapi apakah kemudian mereka mundur? Tidak. Nabi SAW bersabda kalau 3-tiganya meninggal dunia, maka siapa saja yang mengambil, salah satu yang mengambil adalah satu pedang dari pedangnya Allah. Kemudian diambil oleh Khalid bin Walid. Dan itu pun gak ada takutnya sampai mereka mendapatkan kemenangan untuk pulang. Jadi ketika mereka meninggal dunia, mereka masih diberikan kehidupan oleh Allah Ta'ala di sisi Allah Ta'ala. Mereka mendapatkan rahmat, mereka mendapatkan kesenangan, bahkan memberikan tarbiban kepada orang-orang setelahnya. Kami tidak meninggal, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hadis Nabi juga SAW bersabda, takaffalallahu liman jahada fisabilihi la yukhriju min baiti illa jihad fisabilihi wa tasdiqin bi kalimati ayudkhilahu jannah aw yaruddahu ila maskanihi bimana lamin ajrin aw ghanimatin. Pokoknya orang beriman itu berperang, dia menang dapat ghanimah, dia mati dalam satu peperangan. Ada sahabat yang dipenggal kepalanya. Begitu terpenggal itu langsung teriak, fustu wa rabbil Ka'bah. Saya sukses demi Tuhannya Ka'bah. Musuhnya melihat, lu ini perang mati kok bilangnya fustu. Yang namanya sukses itu kalau menang, ini kok mati bilang menang. Maka setelah perang selesai, musuhnya tanya, kenapa kok dia mati demikian? Iya, karena dia akan diberikan rezeki, akan diberikan rahmat, akan dimaghfirah oleh Allah Ta'ala di sisi Allah Ta'ala. Akhirnya yang memenggal tadi masuk Islam. Jadi sudah mati saja mereka masih berang. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kalau kita belum bisa jihad akbar, maka dimulai dari jihad asghar. Jihad ini bukan terus kita harus berperang ketika tidak ada perintah. Kalau memang ada perintah, di dalam kitab Fathul Qorib kita pikir dikatakan jihad ini hukumnya kalau orang Islam kok tidak diserang, maka tidak ada perintah dari imam, tidak ada hukum. Kalau pemerintah memerintahkan sementara kafir terus mengusik orang Islam, mereka tidak masuk di kampung Islam, maka itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau mereka kok sudah masuk di kampung Islam atau negara Islam, maka masyarakat itu hukumnya fardu ain. Seperti Palestina misalnya. Ini orang Palestina berperang itu hukumnya fardu ain. Tapi kalau orang Indonesia, orang Malaysia dan negara-negara sekitarnya, ini hukumnya fardu kifayah. Sekiranya sudah ada yang mewakili dari Indonesia ngirim tentara, karena kita suruh berperang, kita nggak mampu Pak. Maka itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mewakili berarti sudah cukup. Tinggal kita membantu yang lain. Ini hukum jihad. Dan hukum jihad itu akan terus berterusan. Kalau hijrah tidak. Nabi SAW ketika selesai Fathu Makkah, beliau mengatakan la hijrata ba'dal yaum walakin jihadun wa niyyah. Mulai sekarang tidak ada hijrah lagi karena Makkah sudah terbuka. Tetapi masih ada jihad dan niat. Ketika kalian kok diperintahkan untuk jihad, maka kita harus berangkat. Maka jadi hukumnya ada. Nah, kalau sudah masuk pada ranah jihad asghar atau jihad dengan senjata, ini nanti nafsu juga berbicara. Orang akan diperintahkan untuk jihad, dia melepaskan pedang ketika sama hatinya seperti orang yang menyalurkan pedang. Zaman Sayyidina Ali ketika berperang, beliau sudah menginjak dadanya musuh. Ketika mau dipenggal kepalanya, musuh itu meludahi wajah Sayyidina Ali. Habis itu ditinggalkan. Ketika selesai perang, dia penasaran, kenapa kok seperti itu? Akhirnya mencari Sayyidina Ali. Begitu ketemu ditanya, wahai Ali, tadi kau mau membunuhku, kenapa kok tidak jadi?
Kata Sayyidina Ali tadi, aku mau membunuhmu karena Allah, tetapi begitu aku mau menebas kepalamu engkau meludaiku, aku mau membunuhmu sudah karena nafsu, maka aku tinggalkan. Ini orang yang berperang sesungguhnya seperti itu. Maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kita di dalam memerangi hawa nafsu. Dan mungkin kalau kita sekarang ini kok perasaan kita ini belum mungkin untuk mampu berperang dengan jihad asghar, kita berdoa saja. Semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang sedang berperang dengan musuhnya, terutama saudara-saudara kita yang di Palestina, yang di Suriah. Itu kita berdoa saja, minimal kita berdoa. Kalau kita kok tidak mau mendoakan, saya tidak mau, nanti di akhirat kita akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Minimal kita mendoakan, walaupun mungkin pernah sekali kita pernah mendoakan. Harapannya apa? Harapannya doa kita ini diterima Allah Ta'ala dan mereka diberikan kemenangan oleh Allah. Karena kemenangan orang Islam itu bukan banyaknya pasukan, bukan bagusnya persenjataan, tetapi Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada orang Islam karena pertolongan Allah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kemenangan kepada kita semua. Allah Ta'ala menjaga kita dari gangguan atau godaan nafsu dan syaitan. Amin Allahumma. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya. Cukup ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.